Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nadir, NPM 164030260 dari Universitas Bumi Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian tentang penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Ya, langsung saja yang pertama, di sini saya akan membahas tentang eh, apa itu definisi dari kutipan dan daftar pustaka, uh, juga tujuan penulisan daftar pustaka, fungsi penulisannya, serta aturan dan cara penulisannya. Yang pertama di sini pengantar. Dalam penulisan karya ilmiah atau artikel, jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada beberapa metode atau gaya penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut. Antara lain, yang pertama, Gradin Style, Harvard Style, Vancouver Style, American Psychological Association, apa style, dan yang terakhir Chicago Style. Ya. Selanjutnya definisi dari kutipan. Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Nah, selanjutnya cara pengutipan. Berdasarkan cara pengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis menurut Universitas Kristen Petra 2008, yaitu yang pertama kutipan tidak langsung dan yang kedua kutipan langsung, di mana kutipan langsung itu sendiri ialah penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Dan yang kedua adalah kutipan langsung, yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste pada tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menulis dan syaratnya. Selanjutnya, tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiarisme. Yaitu salah satu fungsi kutipan adalah menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber atau secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan. Dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan ini, sebenarnya Anda sedang menghindarkan diri dari masalah di kemudian hari terkait dengan mengambil hak cipta karya tulis seorang tanpa izin. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Ketika Anda menulis secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Setelah itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, dan atau analisa orang lain. Yang ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satu manfaat dari penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka secara lengkap adalah membuat pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang Anda kutip. Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkap pada daftar pustaka. Selanjutnya, fungsi daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka tersendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan referensi kepada pembaca buku yang ingin melakukan kajian ulang mengenai tema buku. Yang kedua, sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan kepada penulis karangan atau karya tulis yang tulisannya memiliki peranan dalam penulisan buku atau karya tulis lain. Selanjutnya, di sini kita membahas tentang penulisan daftar pustaka versi Harvard.
Ada beberapa sumber yang bisa kita ambil. Yang pertama, sumber dari buku, sumber dari artikel di majalah, sumber dari artikel surat kabar, sumber dari tesis atau skripsi, sumber dari artikel di internet tanpa tanggal penulisan atau artikel, sumber dari artikel di internet dengan tanggal penulisan artikel, sumber dari buku terjemahan, dan yang terakhir, sumber dari buku dengan penyunting atau editor. Selanjutnya adalah aturan penulisan daftar pustaka. Ada beberapa aturan yang harus diikuti dalam penulisan daftar pustaka, seperti yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabet tanpa nomor. Yang keempat, jika literatur ditulis salah satu orang, nama penulis ditulis dalam nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Selanjutnya, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D, dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya sebagai berikut. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al sebagai pengganti nama penulis atau dan seterusnya. Berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan 21. Kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan dalam kurung tidak menggunakan simbol serta tidak menggunakan kata penghubung n walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari penulisan daftar pustaka. Yang pertama, pengambilan dari buku teks. Aturan penulisan, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun penerbit, judul buku, cetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Jika ada 2 penulis atau lebih, lihat aturan 2.2. Contohnya seperti berikut. Barna T dan F. Al-Thani, tahun 2018, Corporate Risk Management, UN, Johnny Well and Sons, Led England. Dan yang kedua, Wiley J. 2006, Contemporary Financial Management, and MC Growell, Los Angeles, Yaya R.A.E. Matawiraja dan A. Abdurrahim, 2019, Akuntansi Perbankan Syariah, dengan judul Teori dan Praktik Kontemporer, edisi pertama. Cetakan pertama, Selembah 4, Jakarta. Itu salah satu contoh penulisan daftar pustaka jika mengambil dari buku teks. Selanjutnya, dalam artikel dalam jurnal. Aturan penulisan nama belakang singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, judul artikel, nama judul, dicetak miring, volume dan nomor jurnal, nomor halaman artikel dalam jurnal jika ada tulis atau lebih, lihat aturan 2.2. Contohnya seperti berikut. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Selanjutnya dalam penulisan dalam artikel dan internet. Aturan penulisan yang pertama, nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul, alamat email, dicetak miring, tanggal dan jam
diunduh file tersebut. Contohnya seperti di bawah. Nah, di sini cara penulisan daftar pustaka jika penulis sama. Nah, di mana kita menulisnya seperti nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur yang berbeda, tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol seperti ini, garis bawah underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga, badan organisasi, dan badan organisasi atau organisasi. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkan untuk memberikan contoh cara penulisan daftar pustaka pada Microsoft Word. Ya, di sini saya akan menunjukkan cara membuat daftar pustaka. Yang pertama, kita masuk pada reference. Di sini kita pilih stylenya, kita menggunakan hafal. Selanjutnya insert citasi, add new source. Di sini kita edit. Di sini saya mengambil salah satu jurnal untuk dijadikan contoh. Pertama, masukkan last name-nya. Di sini namanya Henry Masdi, jadi kita masukkan Masdi. Selanjutnya first name-nya Henry. Karena di sini tidak ada nama tengahnya, jadi kita langsung saja. Selanjutnya kita masukkan penulis kedua. Kembali. Karena hanya satu paragraf namanya, kita kasih masuk saja add. Oke. Di sini kita kasih masuk judulnya dari jurnal yang kita ambil, yaitu program Skada ini. Aku paste di sini. Selanjutnya jurnal name-nya ambil. Tahun 2018. Page halamannya dari halaman 6 sampai dengan halaman 10. Halaman 6 sampai 10. Karena pada jurnal yang saya ambil tidak ada full dan isinya, langsung oke. Setelah itu kita pilih ini untuk menampilkannya. Kita pilih yang pertama seperti ini, teman. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.